1192 kali dalam NIV disebutkan gitu saudara. 2015 kali disebutkan dalam New King James, 731 kali dalam terjemahan baru. Saat Tuhan ngomong, saat Tuhan berbicara, bukan sesuatu yang mesti dipikirkan, direnungkan, dan nanti dibalikan lagi setahun, 2 tahun mendatang. No, when God calls us, it's for that moment. When God speaks, saat Tuhan berbicara, ada masanya. Kita mesti respon tanggung jawab kita. Ya Tuhan, jangan ditunda-tunda. Maximize the opportunity gitu saudara. The now lesson gitu saudara. Every day is a gift dari Tuhan, setiap hari adalah pemberian dari Tuhan. Mazmur 118 kita sering mendengar ini. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Not only on Sunday, but every day. See, imagine kalau saudara pagi hari ini menyembah dengan kuasa yang luar biasa, dengan hadirat yang luar biasa. And gak stop cuma saat nanti ibadah selesai. Tapi saudara bawa the excitement, sukacitanya, spirit penyembahan, spirit yang mengetahui bahwa kita menyembah Tuhan gak cuma saat hari Minggu mengangkat tangan dan memuji menyanyi bagi Tuhan, tapi lewat perbuatan-perbuatan kita, melalui cinta kasih kita, melalui kesetiaan kita buat sesama kita. Kita lakukan dibawa nanti sore, dibawa besok, dibawa Selasa. Setiap hari kita penuhi dengan hari-hari yang seperti itu, penyembahan kepada Tuhan. Wow, what a difference it will make. Every day is a gift. Every day passes quickly. Saya baru ngobrol sama salah satu jemaat saya di Oklahoma. Belum lama kita lagi ngomong-ngomong, iya anak kamu nih hadir waktu pernikahan saya 7 tahun yang lalu. Masih kecil gitu di videonya. Sekarang udah nyetirin emaknya, mamanya disetirin kemana-mana. Wow cepet banget. Terus saya bilang gak lama lagi saya dapat undangan nih. Kawin maksudnya gitu saudara. Cepet minta ampun, waktu passes by. When you missed it gitu saudara. Every day passes quickly gitu saudara. Mazmur 39 katakan, show me O Lord the number of my days. Ajari aku untuk menghitung hari-hariku. Artinya apa? Jangan disia-siakan. Saudara punya kesempatan, jangan disia-siakan untuk memberkati satu dengan yang lain. Untuk membawa pengaruh, to put a smile on somebody else's di lingkungan saudara. Every day is an opportunity. Setiap hari adalah suatu kesempatan. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa saudara? Berdoa. No, ia berdosa. Seringkali gitu kita disuruh buat baik, oh Tuhan tunggu ya, aku doain dulu. No, act on it. Lakukan itu, maximize, grab the opportunity gitu saudara. Pakai sebesar-besarnya. Setiap hari dalam kehidupan kita penuh dengan kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa jadi berkat. Belum lama teman saya baru ngomong, wow I'm glad tempat kerjanya gitu saudara. Tempat kerjanya dia lagi kerja terus tiba-tiba ngomong gak tahu gimana pembicaranya ngomong tentang mendengarkan firman Tuhan. Pentingnya membaca firman Tuhan. Man I wish I have an audio Bible, dia bilang gitu. Aku lagi sibuk nih gak bisa kalau suruh baca susah. Tapi kan kalau lagi nyetir dari rumah ke kantor balik lagi paling enggak 30 menit 1 jam gitu. So, wah di sini mungkin lebih lama gitu ya karena kotanya besar. Kemarin saya pergi dibilang oh kemana deket situ, deketnya aja. Jauh gitu saudara buat kita gitu ya. Kita kemana-mana tuh kalau di Oklahoma baru duduk udah nyampe gitu saudara. Fredrik masih ingat gak Fredrik? Your time in Oklahoma gitu ya. Kemana kalau dibilang deket tuh bener-bener deket gitu saudara. Deket gitu saudara. Dan ini dibilang kalau aku pulang kerja bolak-balik kantor itu kan bisa 30 menit 1 jam. Sayang kalau ngapa-ngapain dibanding marah sama traffic, dibanding nge-curse terus di traffic, dibanding akhirnya jadi kehilangan sukacita, mendingan kan dipakai. Teman saya bilang, saya punya, kita baru gitu saudara. Ada seseorang memberikan sama saya audio Bible gitu saudara, 1 CD dikatakan itu, I think you spend 27 minutes, 27 menit setiap hari dalam 40 hari, saudara dengarkan audio Bible itu, 40 hari saudara selesai perjanjian baru. 40 days, 27 minutes every day. Saudara selesai. Kalau saudara yang travelnya jauh, jadi seharinya bisa dikali 2 gitu saudara bisa selesai dalam 20 hari. Kita baru bagi-bagiin gitu ke semuanya di copy. Akhirnya dia bilang, aku punya nih. Akhirnya dikasih contohnya, disampelin. Nah,
Kalau itu suruh nunggu gitu saudara, pengen baca Bible dulu, oh ya tunggu kita fundraising dulu ya, cari duit untuk bisa beliin Bible dia. Kelamaan. Every day, setiap hari penuh dengan kesempatan-kesempatan. Simple, apa efeknya? Nobody knows. Mungkin sekarang belum bisa kelihatan sama mata saudara dan mata saya. So what, dia baca firman Tuhan? Nggak tahu, belum ada hasilnya. Tapi nanti saudara, saat saudara nanti diputarkan the big movie-nya, filmnya diputarkan, oh itu mulainya cuma dari simple thing seperti itu. Ngasih audio Bible, dikasih gitu aja. Akhirnya ternyata didengerin benar-benar dan hidupnya berubah. Kita jadi bawa berkat buat tempat kerja kita. Amin. Enggak cuma the season is now, bukan cuma untuk kita menyadari bahwa waktunya ini sekarang. Tapi yang kedua kita katakan Tuhan bisa memakai orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Reality of life. Doesn't matter how big I am in size. I still understand aku ini orang biasa. Saya ini orang biasa. Saya pertama kali mulai pelayanan ya, nggak tahu saya share di sini apa belum gitu. Pertama kali mulai pelayanan gitu saudara ya, ngerasa menggebu-gebu gitu dulu kenal Tuhan, terus percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan segala macamnya. 3 kali pertama saya mendoakan orang yang sakit, 3-3-nya lewat gitu saudara. Benar loh saudara, langsung begitu. Dalam nama Yesus saya berdoa, pes. I remember that moment gitu saudara. Saya lari dari dalam rumah itu, lari ke depan, di pinggir rumah itu ada pinggir jalan, saya duduk begini. Saya sedih. Why? Because saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi yang saya alami kok gak seperti itu ya Tuhan. I struggle for a long time. Saya gak berani doain orang sakit. Takut kalau lewat. Kecuali kalau udah pasti gitu, udah mau lewat ya panggil nih. Master of Transition gitu saudara. Bener loh saudara, sampai itu terjadi masih saya di Indonesia. Kalau nggak salah saya SMP. Sampai saya datang ke sini kuliah, segala macam saya kuliah di Universitas Kristen. Terus diajakin suruh doain satu-satu. Saya takut. Kalau doanya yang lain-lain ujian ya saya doain lah. Tapi begitu sakit saya nggak berani. It's true story gitu saudara. Lama-lama pelayanan terus-terusan keluar kota pelayanan terus ada nginap di rumah satu orang lagi pusing gitu. Suruh doain. Masa kan lucu gara-gara pusing saya doain terus besokannya lewat gitu kan. Apalagi di Amerika gitu saudara, bisa dituntut kemana-mana gitu. Serem minta ampun. Tapi saya dengar dari jeritanya terus pusing nih, pusing. Wah besok gak kebaktian nih, pusing. Kan gemes juga saudara, cuman gara-gara pusing dikit gak mau kebaktian. I drove 2.5 hours, saya nyetir 2,5 jam buat ke tempat ini, and kamu gak datang kebaktian cuman gara-gara pusing gitu kan. Nah tiba-tiba in a moment like this, lupa saudara ketakutan saya. Sini gua doain, saya bilang gitu ya. Saya doain gitu, saya doain, amin selesai, udah selesai. Besokannya kebaktian dia datang, wah saya senang datang. Siapa yang mau kesaksian? Dia angkat tangan gitu saudara. Wah saya udah mau gini-gini. Lihat ternyata 3 kali selesai gitu saudara. Sekarang sembuh semua yang sakit. Dia maju kesaksian. Saudara semalam saya pusing. Benar ini saudara, it's a true story gitu saudara. Orangnya dan masih hidup gitu ya. Paling enggak sampai saat ini gitu ya. Terus dia bilang saya pusing. Terus tiba-tiba di rumah, Anto nginep di rumah saya. Terus dia bilang, yaudah sini gua doain. Terus didoain. Saudara tahu enggak katanya gitu. Begitu didoain, sembuh saudara. Wah senang gitu, saya mau angkat tangan, mau berdiri, yes gitu saudara. Tapi, ada tapinya belum selesai gitu saudara. 5 menit selanjutnya balik lagi gitu saudara. Wah gitu saudara. Gimana sih gitu saudara, Tuhan udah didoain kok gini. Akhirnya saya ya paling enggak lewat lah ya 5 menit gitu ya. Ya oke lah gitu. Akhirnya saya belajar terus saudara. Akhirnya satu hari saya dikasih kesempatan gitu. Saya sama teman-teman bikin KKR ke desa di Virginia gitu saudara. Kita bikin 5 days crusade, 5 hari KKR. Kita pengen wanna be like the great healers movement gitu saudara. Orang-orang penyembuh yang luar biasa itu dipakai dalam healing ministry. Pengen kita ngerasain gimana. Tapi enggak lah lebih dari itu kita pengen Tuhan coba tolong dong. Bukakan mata kita untuk bisa sadar. Orang-orang biasa seperti kita. Just murid-murid mahasiswa. Yang bahasa Inggris saya little mah I can gitu ya. Tuhan bisa pakai. Kita KKR gitu saudara. Orang penuh saudara, kita masuk di TV, I was interview, saya di TV 1 jam di interview sana sini karena aneh gitu ada orang Indonesia nyasar di desa Virginia gitu saudara.